Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat website di Vercel, atau kalau dalam bahasa anak IT bagaimana cara mendeploy website ke Vercel. Sebagai latar belakang, Vercel ini adalah sebuah platform untuk hosting web dengan pricing atau harga dasar, harga yang gratis. Itu sampai sekarang saya masih belum pernah upload ke yang pro. Jadi dengan pricing yang gratis ini, dengan paket yang gratis ini udah lebih dari cukup untuk mengakomodir misalkan bikin project-project santai, project-project lucu gitu. Project-project buat belajar lah. Udah sangat lebih dari cukup. Begitu. Oke. Sebenarnya ada dua cara untuk membuat website melalui Vercel ini. Yang pertama adalah dengan Git repository. Git repository-nya ini bisa berbentuk GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Dan yang kedua adalah menggunakan Vercel CLI. Dan hari ini kita akan belajar kedua metode ini. Untuk Git repository sendiri, itu pertama kita harus bikin repositorinya, lalu kita hubungkan ke Vercel. Sedangkan kalau menggunakan CLI, itu kita cukup membuat project di lokal, lalu langsung kita jalankan di CLI-nya dan bisa terupload, terbuat websitenya ke Vercel. Oke, yang pertama kita akan membuat melalui Git repository. Pertama kita buat repository dulu. Kita akan belajar melalui GitHub. Oke, kita buat repository. Belajar Vercel. Sudah, create repository. Nah, repositorinya ini kosong kan ya? Oke, di sini saya udah bikin sebuah repository. Namanya belajar Vercel. Ini sebuah project Next.js. Bisa dilihat ini Next.js paling baru Next 14.1.0. Oke, kalau udah, sekarang kita push ke GitHub ini. Ada tambahan remote-nya dulu, terus push. Tunggu dan selesai. Udah, kita refresh. Nah, sekarang projectnya sudah ada di Vercel. Sudah ada di GitHub. Lalu tinggal kita buka Vercel. Klik login. Atau yang belum, sign up dulu dengan GitHub. Pilih GitHub-nya yang mana. Sudah. Terus kita add new project. Nah, di sini pilih GitHub-nya yang mana. Wait. Pilih GitHub-nya, nanti di sini muncul repositorinya. Kok ini violet ya? Bentar, kita refresh. Nah, sudah ada kan ya belajar Vercel. Di sini isi nama projectnya ini cuma buat nama. Terus di sini dipilih frameworknya. Kalau untuk yang Next.js udah default. Terus ada beberapa juga di sini bisa dipilih yang udah support di Vercel. Jadi kita nggak perlu nge-setup macam-macam. Dia udah ke setup sendiri. Terus kalau ada environment variable-nya masukkan di sini, klik add. Udah sih, tinggal klik deploy. Tunggu dia berjalan. Dan di sini sih paling enaknya dari Vercel itu, kita sebagai developer itu sangat dimanjakan. Tinggal beberapa kali klik dan website udah jadi. Nah, di sini Vercelnya lagi nge-clone atau ngambil data dari GitHub yang sudah disambungkan tadi. Sini kan ya, kita lihat ini sudah dia nge-clone, dia melakukan install. Terus di sini dia melakukan build. Sama aja sebenarnya kayak di lokal. Kalau kita jalanin npm next, npm build. Dia masih melakukan build. Oke, sudah selesai. Sekarang dia mengupload hasil dari build-nya tadi. Oke, sudah selesai. Congratulations, you just deployed a new project to Vercel. Sudah. Terus continue to dashboard. Oke, sudah.
ini websitenya belajar Vercel 8. Oke, nah udah jadi. Oke, sudah jadi. Jadi sekarang tiap kita melakukan push ke repository ini, maka Vercel akan otomatis mengupdate websitenya. Jadi kita nggak perlu ribet. Oke, kita contohkan deh. Misalkan di sini di page, terus di bagian apa ya? Misalkan di sini get started by editing. Nih ya. Get started by editing. Terus kita cari di sini. Nah, ini kita ganti halo Diego di sini. Kita save. Kita push. Edit, kita commit, terus kita push ya. Tunggu dia nge-push. Oke, sudah terpush. Kita lihat di git commit. Nah, di sini kan udah ada edit ya. Tadi mana? Oh, salah. Ya di sini ignore white space. Dari yang get started kan tadi kita edit jadi halo Zakiego di sini. Terus bisa kita lihat di sini ada warna kuning. Kalau kita klik kelihatan Vercelnya lagi mendeploy perubahan tadi atau mengupdate websitenya tadi. Jadi tinggal kita edit, kita push. Lalu kita lihat di sini, nah Vercelnya udah otomatis menjalankan CI/CD, yang mana dia langsung membuild ulang atau membuat ulang websitenya karena ada perubahan. Kita tunggu, sekarang sudah. Kita klik lagi. Oke, sudah halo Zakiego di sini, bukan get started lagi. Coba kita refresh. Oke, sudah. Kita sudah selesai bikin website di Vercel melalui Git repository. Oke, tadi udah push kodenya, terus udah kita hubungkan ke Vercel, hubungan Vercel ke repositorinya. Lalu cara yang kedua adalah menggunakan Vercel CLI. Nah, teman-teman bisa buka di sini Vercel CLI. Kita tutup dulu yang ini. Oke. Di sini bisa teman-teman baca, di sini ada banyak komen untuk Vercel CLI. Oke. Jadi tadi kita sudah bikin repository ini kan ya. Bentar. Di sini. Oke. Belajar Vercel. Oke, sip. Nah, ini isinya kan sama project tadi, tapi kita mau mendeploy melalui Vercel CLI. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita install dulu Vercel CLI-nya, bisa melalui PNPM, bisa melalui npm atau yarn, disesuaikan dengan yang teman-teman pakai. Kalau saya di sini menggunakan PNPM, jadi PNPM apa tadi? PNPM install global Vercel. Ada tambahan min G, ini artinya global atau kita bisa menjalankannya di project manapun. Jadi dia nyangkutnya tuh ke laptopnya langsung atau ke komputernya langsung, bukan ke project. Kalau udah terus kita login dulu ke Vercelnya. Jadi klik Vercel login. Pilih, kalau saya di sini pakai GitHub, sign in. Oke, sukses. Lalu kalau udah, ya udah kita ketik Vercel aja. Vercel. Oke, project ini kemana gitu, mau di deploy kemana, karena di Vercel saya tuh ada yang biasa sama yang tim. Pilih yang ada aja gitu. Ini tuh apakah kamu mau dikaitkan dengan project yang tadi yang udah kita bikin? Di sini saya klik no aja. Link to different yes. What's your name? Oh, bukan, salah. Kita deploy ulang. Yes, no.
Yes. Salah. Ntar. No. Oke. Projectnya belajar Vercel CLI. Oke, enter. Sudah. Jadi dia lagi ngupload. Nah, ini udah jadi. Jadi nama projectnya tuh belajar Vercel CLI. Terus kalau kita klik di sini bisa lihat nih, dia lagi mendeploy. Sama kayak tadi, dia melakukan build juga. Bisa kita pantau di CLI ini, di terminal. Dia masih melakukan build. Nanti kalau udah productionnya ke sini. Belajar Vercel 35 Zakiego Vercel App. Masih melakukan build. Collecting build traces. Masih melakukan build. Selesai. Sekarang dia mendeploy. Harusnya berapa detik lagi? Oke, selesai. Deployment complete. Di sini udah selesai. Nah, udah selesai juga. Jadi productionnya di sini. Kita klik. Oke, sama. Halo Zakiego, di sini juga sudah terdeploy. Oke. Nah, sebagai catatan, kalau ini kan kita mendeploy pertama kali ya melalui Vercel CLI, otomatis itu langsung naik ke production atau ke halaman utama. Jadi langsung ke sini nih. Belajar Vercel gitu. Ini yang production. Karena itu production kita deploy pertama kali. Kalau yang sudah kedua, misalkan kita deploy lagi nih Vercel, itu akan masuk sebagai preview. Nah, dia masuk ke preview bukan production. Karena yang pertama itu mestinya preview, tapi karena sebelum ini belum ada sama sekali, maka itu masuk production. Lalu gimana kalau kita udah siap naikin ke production lagi? Caranya melalui Vercel prod gitu, production. Coba kita langsung jalanin aja Vercel prod create production. Oke, nah dia udah production. Coba bandingkan kalau link yang preview, yang production sama preview itu beda. Kalau production itu satu aja linknya sama terus dengan 35 gitu. Oh, ini beda juga ya. Ntar kita lihat link productionnya apa ya. Bisa diklik di project. Ke utama. Nah, ini yang production. Kalau previewnya bisa dilihat di deployment. Nah, ini di preview. Kalau ini production, jadi setiap kali kita ngupdate production, baru yang link utamanya teredit. Kalau yang preview itu link ini aja gitu. Oke, sekian tutorial hari ini. Jadi pertama kita belajar tadi bagaimana cara membuat website di Vercel melalui Git repository. Artinya kita bikin repository, lalu kita hubungkan ke Vercel, dan setiap kita melakukan perubahan di repository, maka website di Vercel akan terupdate. Dan cara kedua adalah menggunakan Vercel CLI, yang mana kita nggak perlu bikin repository, kita cukup dari project lokal itu langsung bisa terupload ke Vercel. Cukup dengan menggunakan Vercel CLI, kita login dulu, terus kita bisa pertama deploy previewnya, ketik Vercel aja. Terus kalau kita mau mengupdate production, itu ditambahkan -prod. Itu ini beberapa referensi yang bisa teman-teman baca langsung. Sekian untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.